Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Habibah, NPM 72021308. Saya akan menjelaskan materi tentang penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian satu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat dua jenis cara pembayaran. Yang pertama, dibayar secara bulanan. Yang kedua, dibayar tidak secara bulanan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang, dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasar 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahukan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Yang kedua, berlaku untuk upah harian atau satuan atau borongan atau honorarium yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan. Contoh, Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2019, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari. Kerja dan upah sehari adalah 250.000. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak. PPh pasal 21 atas gaji. Penghitungan PPh pasal 21. Upah Januari 2019 sama dengan 20 kali 250.000 sama dengan 500.000. 5 juta. Penghasilan neto setahun 12 kali 5 juta sama dengan 60 juta. Penghasilan neto setahun 60 juta. PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Tambahan karena menikah 4.500.000 sama dengan 58.500 juta. Penghasilan kena pajak 1.500.000. PPh pasal 21 setahun adalah sebesar 5% dikalikan 1.500.000 sama dengan 75. PPh pasal 21 sebulan adalah sebesar 75 dibagi 12 sama dengan 6.200. Contoh upah harian. Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2019 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Upah sehari 450.000. Batas upah harian tidak dilakukan, pemotongan 450. Penghasilan kena pajak sehari. Sampai dengan hari ke-10 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11, jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah sampai dengan hari ke-11. 11 kali 450. PTKP sebenarnya 11 hari dikalikan 54 juta per 360. 1.650 penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-11 adalah 3.300.000.
PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11, 5% dikalikan 3.300.000 sama dengan 165. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10, PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 adalah 165. Misalkan Nur Cahyo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut. Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah upah sehari 450, PTKP sehari 54 juta, penghasilan kena pajak 300, PPh 21 terutang 5% kali 300 sama dengan 15.000. Sehingga pada hari ke-12 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar 450.000 dikurangi 15.000 sama dengan 435.000. Contoh upah satuan. Rizal Fahmi belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan yaitu 125.000 per bulan per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu, dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan rupiah 3 juta. Penghasilan PPh pasal 21, upah sehari adalah 3 juta dibagi 6 sama dengan 500. Upah di atas 450 sehari. 500.000 dikurangi 450 sama dengan 50.000. Upah seminggu terutang pajak 6 kali 50.000 sama dengan 300.000. PPh pasal 21, 5% kali 300.000 sama dengan 15.000 per minggu. Contoh upah borongan. Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Upah borongan sehari senilai 950 dibagi 2 sama dengan 475. Upah sehari di atas 450 yaitu 475 dikurangi 450 sebesar 25.000. Upah borongan terutang pajak 2 kali 25.000 sama dengan 50.000. PPh 21, 5% dikalikan 50.000 sama dengan 2.500. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.